Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. في هذا الصباح المباركة في قصة هذا أتكلم عن التعرف على تاريخ الحضارة الإسلامية في العصر العثماني. Lovers of romance may go elsewhere for satisfaction, but where can lovers of truth turn if not to historic Catherine Anthony? The story of its establishment and development Ottoman Turkey, yaitu sejarah berdiri dan berkembangnya kerajaan Turki Utsmani. Wa muassisu hadhil mamlakah Turki min qabilatil Ughuz tawaffa Urtugul am 1298 Masehi wa wasala al-qiyadati ibnahu Uthman. يعتبر عثمان ابن أرطغرل ومؤسس الدولة العثمانية، وهناك 9 مراحل، وهي المرحلتان الأولى والثانية كرحلة الريادة وتأسيس الدولة العثمانية، ومرحلتان الثالثة والرابعة كرحلة المجد، ومرحلة التاسعة كرحلة الخلافة الجمهورية حتى انهيار هذه الإمبراطورية. العوامل التي أثرت على مجد وتقدم الأتراك العثمانيين شملت العوامل السياسة والعسكرية والاقتصادية ونموذج الحاكم أو السلطان، والعوامل الاجتماعية والسياسية. وفي الوقت نفسه تم احتلال الأراضي العثمانية في آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والدفاع عنها لمدة 6 قرون تقريبا. وكانت ذروة في الوقت الذي كان سليمان الملك سليمان يعرفه قومه باللقب الكريم القانوني. إشكال التقديم 64 سيمثل الخريطة التاريخية 1/4 القطاع العسكري والحكومي، قطاع العلوم والثقافة، وقطاع الهندسة المعمارية، القطاع الديني، وقطاع الإدارة السياسية. سأتكلم بلغة الإندونيسي. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi, ketika mereka menetap di Asia Tengah.
Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari pegunungan di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Atas bantuan mereka, Sultan Alauddin II mendapatkan kemenangan atas jasa baik itu. Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kotanya. Ya, jadi pendiri kerajaan ini adalah dari bangsa orang Turki, yaitu dari kabilah Oghuz. Ya. Dan ketika mereka pindah dari Turki menuju Turkistan, kemudian ke Persia dan Irak, disitulah tekanan-tekanan dari tentara Mongol, ya. Nah, kemudian mereka pergi ke Ertugrul. Mereka mengabadikan dengan Sultan Alauddin II. Dan disitulah mereka menang dan akhirnya Sultan Alauddin II memberikan hadiah sepetak tanah. Ertugrul meninggal pada 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Utsman bin Ertugrul. Utsman bin Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintahkan antara tahun 1290 sampai 1326. Sebagaimana ayahnya, Utsman Ertugrul mengabdikan dirinya untuk Sultan Alauddin II dalam peperangan melawan Bizantium hingga dapat menduduki beberapa wilayah Bizantium. Kemudian ekspansi yang dilakukan Utsman dilanjutkan oleh Orkan pada masa pemerintahan Sultan Orkan 726 sampai 761 Hijriah atau bertepatan dengan 1326 sampai 1359 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Smyrna tahun 1327, Muhammad Tawashanli tahun 1330 Masehi, Iskandar tahun 1338 Masehi, Ankara tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli tahun 1356 Masehi. Daerah ini adalah bagian dari benua Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Kemudian, enforcing factor advance of Ottoman Turkey, yaitu perolehan yang diraih oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Turki Utsmani, yaitu yang pertama dari segi aspek politik. Secara politik, keberhasilan ekspansi Turki sangat dipengaruhi oleh visi dinasti, yaitu sebagai pelaku ekspansi Islam untuk melakukan pembebasan wilayah baru. Begitu juga kekuatan politik yang ada dalam karisma Sultan Utsmani juga sangat mendukung. Sultan Utsmani tidak hanya sekedar khalifah, tetapi sebagai panglima tertinggi militer dan al-fatih. Maka wajar jika etika politik kekuatan dan logika militer mendominasi kekuatan ketimbang etika sains.
sentuhan estetika dan filsafat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan aspek politik di sini adalah adanya rasa semangat yang ditunjang dengan kemampuan yang memadai dalam diri Sultan Turki Utsmani untuk melakukan perluasan wilayah-wilayah ekspansi. Kemudian yang kedua, military aspect, defense, yaitu aspek militer. Di samping dengan aspek politik tadi, ditunjang pada pula aspek militer karena Turki Utsmani terkenal akan kekuatan militernya. Turki Utsmani berhasil memanajemen militer dengan baik, yaitu dengan dibentuknya pasukan Ghazi atau penakluk awal yang diambil dari orang-orang Turki. Pasukan militer budak dari bangsa non-Turki dan pasukan kavaleri provinsial sangat mendukung kejayaan material Islam di Turki. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi aspek, yaitu aspek ekonomi. Faktor politik dan militer tersebut ditunjang dengan perekonomian yang memadai dan maju, sehingga memberikan spirit yang kuat bagi bangsa Turki Utsmani untuk melakukan penaklukan atau ekspansi dan mempertahankannya. Dengan demikian mustahil Turki Utsmani bisa melakukan ekspansi sebegitu luas dan lebarnya jika tidak ditopang dengan ekonomi yang kuat. Kemudian yang keempat yaitu aspek of thought or paradigm rules sultans, yaitu aspek pemikiran atau paradigma para penguasa sultan atau sultan. Dalam paradigma sosiologis, faktor idea atau gagasan atau pemikiran merupakan faktor yang sangat menentukan adanya perubahan sosial. Secara umum, keberhasilan dinasti Turki Utsmani dalam membawa bangsa muslim ke puncak peradaban lebih pada unsur kepemimpinan yang visioner. Turki Utsmani berhasil dalam membuat visi ke depan yang gemilang yang dimanifestasikan dalam futuhat, sehingga keberadaannya telah membawa perubahan dalam tatanan peradaban dunia waktu itu. Kemudian yang kelima yaitu socio-political aspect, yaitu aspek sosial politik. Turki Utsmani menjadi dinasti yang kuat karena didukung oleh struktur sosial politik yang kuat atau askeri dan pelaksana pemerintahan yang terdiri dari pasukan Ghazi. Turki menjadi tulang punggung penaklukan awal dan para administrator negara yang kebanyakan pasukan kavaleri. Hal tersebut adalah modal kekuatan dari kerajaan Turki Utsmani yang menjadi penguat sistem pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan sosial ekonomi. Sistem yang dilakukan Turki Utsmani dalam hal struktur sosial politik ini melibatkan semua golongan, tingkatan, dan status dalam masyarakatnya, sehingga semua masyarakat mempunyai peran atau andil dalam menjaga, membangun, dan membantu pemerintah Turki Utsmani. Kemudian Forms of Progress Turkish Empire Ottoman, yaitu bentuk kemajuan kerajaan Turki. Yang pertama yaitu military and government, yaitu bidang kemiliteran dan pemerintahan. Para pemimpin atau raja kerajaan Turki Utsmani pada masa pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Hal ini didukung juga dengan sikap keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja. Kemudian yang kedua yaitu Field of Science and Culture, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan dari bermacam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja.
Yang ketiga yaitu field of architecture, yaitu bidang arsitektur. Di samping mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammad atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Al-Ayyub Al-Ansari. Masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu religious sector, yaitu bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri, sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberikan fatwa resmi terhadap problematika keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan atau berlaku. Kemudian yang kelima yaitu bidang manajemen politik. Dalam konstelasi sosial politik, kerajaan Turki Utsmani lebih maju dari kerajaan sebelumnya, khususnya terkait dengan karir di pemerintahan. Sistem rekrutmen abdi negara didasarkan pada skill dan bukan pada keturunan. Istana Turki Utsmani tidak memandang latar belakang kesukuan dalam mengelola pemerintahan, kecuali jabatan sultan yang digariskan berdasarkan keturunan darah biru. Sistem dan cara tersebut telah menghantarkan kerajaan Turki Utsmani menjadi kerajaan yang jauh dan terhindar dari nepotisme. Oleh karena itu, kerajaan Turki Utsmani selain membuat undang-undang Al-Qanun dalam mengatur pemerintahan juga memperhatikan dan mengatur perekrutan abdi negara yang bebas atau demokrasi, jauh dari unsur nepotisme, kesukuan dan fanatisme, sehingga Turki Utsmani sangat kuat dari segi bidang militer dan birokrasinya. Kemudian yang terakhir yaitu the founder of this kingdom was a Turk from the August Strip. Ertuğrul died in 112 Aknan AD. Leadership was continued by his son Uthman. Uthman bin Ertuğrul is considered the founder of the Ottoman Empire. There are 9 phases, namely the first and second phases as the pioneering phase and the founding of the Ottoman Empire. Phase 3 and 4 as the glory phase, and phase 9 is as the Republican caliphate phase until this empire collapsed. Factors that influenced the glory and progress of the Ottoman Turks include political, military, economic rule and our Sultan paradigm. Social and political factors meanwhile the Ottoman territories in Asia, North Africa and Eastern Europe were conquered and defended for approximately 6 centuries. The Hendai was during the time when King Sulaiman was known by his people with the noble theme Al-Qanun form of progress. 46 Samsul historical maps. 144 military and government sector, architecture sector, religious sector, and political management sector. Thank you. ممكن هذا
ma an astati an ulqiya ilaikum. Syukron ala istimaikum wa ihtimamikum. Al-afu ala khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan.